Persaingan Arsenal dan Manchester City kian memanas. Bukti kesetiaan seorang Tomiyasu. Arsenal beri kepastian masa depan Aaron Ramsdale. Arsenal beri kepastian masa depan Aaron Ramsdale. Fakta menarik datang dari Arsenal yang dikabarkan menolak tawaran yang masuk untuk Aaron Ramsdale. Sebagaimana diketahui, Ramsdale mengalami situasi yang sulit di Arsenal saat ini. Posisinya sebagai kiper utama Arsenal mulai tergantikan dengan kedatangan David Raya dari Brentford. Situasi ini membuat Ramsdale mulai resah dengan situasinya. Alhasil, ia mulai digosipkan akan cabut dari Arsenal di musim dingin nanti. Kendati begitu, menurut sebuah laporan dari Football London, Arsenal menolak mentah-mentah tawaran yang masuk untuk Ramsdale itu. Ini disebabkan klub itu hanya mau meminjam Ramsdale. Arsenal disebut tidak tertarik untuk meminjamkan sang kiper. Mereka butuh Ramsdale untuk mencari pelapis sekaligus pesaing David Raya. Jadi mereka hanya mau melepaskannya jika ada klub yang mau membeli sang kiper. Di sisi lain, dalam konferensi persnya baru-baru ini, Mikel Arteta menegaskan bahwa pihaknya tidak mau berpisah dengan Ramsdale. Ia menyebut sang kiper masih masuk dalam rencananya, sehingga ia akan mencoba meyakinkan sang kiper untuk tetap bertahan. Bukti kesetiaan seorang Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu buktikan kesetiaannya dengan menutup peluang bergabung dengan klub lain di Januari dan memilih untuk memperjuangkan posisinya di tim utama Arsenal. Sebagaimana diketahui, Takehiro Tomiyasu mengalami kesulitan untuk tampil secara reguler di tim utama. Bahkan, ia dikabarkan telah membuka peluang untuk meninggalkan Arsenal awal tahun depan. Namun dalam kolomnya, di Call Offside, Fabrizio Romano mengklaim bahwa sang pemain internasional Jepang tidak ingin meninggalkan klub asal London Utara tersebut, bahkan mengaku merasa bahagia di Premier League. Di samping itu, nampaknya Meriam London juga berencana untuk mempertahankannya di klub dan mereka dapat mendiskusikan kesepakatan baru dengan sang pemain. Tomiyasu sendiri telah menjadi pemain yang berguna bagi The Gunners. Ia cukup serbaguna untuk bermain sebagai bek tengah dan juga bek sayap. Dia dapat menjadi pemain kunci bagi Mikel Arteta saat timnya menghadapi badai cedera dan melakukan rotasi pemain. Mempertahankannya di klub untuk jangka panjang akan menjadi langkah yang bijak bagi The Gunners. Namun, pemain internasional Jepang ini ingin bermain lebih sering dan masih harus dilihat apakah klubnya saat ini siap untuk memberinya kesempatan yang ia butuhkan. Harapan besar Bukayo Saka pada Arsenal. Arsenal dapat memastikan posisi puncak klasemen grup B dengan satu pertandingan tersisa jika mereka mengalahkan RC Lens di Emirates Stadium pada Kamis 30 November dini hari. Hal itu akan membuat mereka tidak memiliki beban saat melakukan perjalanan ke PSV Eindhoven bulan depan. Terkait hal tersebut, pemain sayap Arsenal Bukayo Saka mendesak Arsenal untuk menyelesaikan perjalanan mereka di Liga Champions setengah pekan ini untuk membantu meringankan tuntutan pertandingan menjelang periode yang sibuk. Ditanya apakah penting untuk mengalahkan Lens untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions lebih awal, Bukayo Saka mengatakan, "Ya, 100% saya benar-benar fokus pada hal itu," ujar Bukayo Saka. Di sisi lain, Bukayo Saka mengaku telah menemukan cara untuk meningkatkan permainannya. Ia menganalisis semua pertandingan yang telah dilaluinya untuk mencoba menemukan solusi saat dikawal oleh lebih dari satu pemain bertahan lawan. Kini, dia telah menjadi pemain yang sangat berbahaya dalam beberapa musim terakhir. Dengan lawan-lawannya secara rutin mengerahkan dua pemain bertahan untuk tidak memberikannya ruang gerak. Lini depan diklaim jadi masalah terbesar Arsenal. Arsenal mungkin berada di puncak klasemen Premier League, namun Jamie Carragher yakin mereka belum selancar musim lalu dan hal itu disebabkan oleh performa para pemain depan mereka. Sebuah kemenangan di menit akhir atas Brentford jelas menjadi awal yang baik Arsenal di musim ini. Kendati begitu, Jamie Carragher menilai bahwa Arsenal tidak bermain dengan semangat yang sama seperti musim lalu. Sang legenda Liverpool percaya bahwa hal tersebut dikarenakan 4 pemain depan yang terdiri dari Gabriel Jesus,
Bukayo Saka, Martin Odegaard, dan Gabriel Martinelli yang tidak sebagus musim lalu. Meskipun kuartet ini tidak terlalu buruk dan baik Jesus maupun Odegaard mengalami masalah kebugaran, Carragher percaya bahwa anak asuh Mikel Arteta telah bermain di level yang tinggi musim lalu, namun mereka kesulitan untuk mempertahankannya. Di lini tengah, saya akan mengatakan bahwa mereka lebih ofensif daripada musim lalu. Alasan saya tidak berpikir mereka begitu pasti, saya pikir secara individu para pemain penyerang biasa-biasa saja musim ini, sedangkan mereka sangat bersemangat di musim lalu. Ujar Jamie Carragher. Kalah dari Arsenal, manajer Brentford protes. Fakta mengejutkan datang dari manajer Brentford Thomas Frank yang mengungkapkan rasa kecewa setelah kekalahan tipis 1-0 dari Arsenal. Frank menyatakan bahwa menurutnya hasil tersebut tidak adil untuk Brentford, terutama setelah melihat performa timnya yang brilian dalam pertandingan tersebut. Dalam wawancara pasca pertandingan, Frank menjelaskan bahwa pertandingan yang indah ini membuat kekalahan terasa lebih sulit untuk diterima. Ia merasa bahwa anak asuhnya seharusnya bisa meraih hasil imbang, mengingat timnya telah melakukan banyak hal dengan benar sepanjang pertandingan. Rasa frustasi Frank muncul karena Brentford mampu bersaing dengan baik melawan salah satu tim papan atas. Dan menurutnya, keputusan akhir pertandingan seharusnya berakhir dengan hasil yang lebih adil bagi The Bees. Pernyataan Frank mencerminkan perasaan kekecewaan yang besar sebagai seorang pelatih kepala, namun juga menunjukkan keyakinan dalam kualitas dan potensi timnya untuk bersaing di level yang tertinggi. Itulah hal tersulit dalam pertandingan indah ini, di mana kami kalah dalam pertandingan melakukan apa yang kami bisa lakukan. Kami melakukan banyak hal dengan benar. Seharusnya hasil imbang, kata Thomas Frank. Persaingan Arsenal dan Manchester City kian memanas. Arsenal dan Manchester City saling bersaing tak hanya di papan klasemen, namun keduanya sedang mengamati bintang muda Denmark yang memenuhi syarat untuk membela tim nasional Inggris, Tristan Ahlgren-Panduro. Gelandang Panduro dinilai sebagai salah satu talenta muda terbaik Denmark dan menjadi kapten tim U16 mereka yang terakhir ia lakukan dalam kompetisi internasional 4 tim di Alicante selama seminggu terakhir. Panduro berasal dari klub terbesar Skandinavia, FC Copenhagen, rival grup Manchester United di Liga Champions, dan bermain untuk tim U17. Namun dia diperkirakan tidak akan bertahan lama di Denmark mengingat minat terhadapnya dan besarnya bakatnya. Sebagai informasi, meskipun ia saat ini menjadi bintang bagi negara kelahirannya, Panduro juga memenuhi syarat untuk bermain bagi Inggris melalui sang ibu. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!